anak-anak, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Aplik dalam materi tentang aplikasi Arsiket. Nah, pada kali ini kita akan mulai tugas untuk membuat gambar kerja dengan tampilan hasil sebagai berikut. Sebelum memulai membuat gambar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan story yang akan digunakan dengan CTRL 7, atau kita dapat klik kanan pada stories dan klik story setting. Lalu kita atur sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karena lantai rumah yang akan kita buat, rumah satu lantai, maka kita dapat menghapus story yang tidak diperlukan dengan delete stories. Lalu, elevasi ini adalah tinggi bangunan per story atau per lantainya, di mana standar yang digunakan adalah 350. Nah, karena basement di bawah tanah, maka ada keterangan minus 350. Untuk height to next ini adalah ketinggian di story selanjutnya atau akumulasi tinggi yang akan terisi otomatis jika kita sudah menginput nilai elevasi. Lalu kita klik OK. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik Delete Anyway. Nah, karena gambar yang akan kita buat akan ada di lantai dasar pertama kali, maka kita klik 2 kali pada lantai dasar sampai dia menjadi box. Langkah selanjutnya, kita bisa membuat grid. Nah, untuk membuat grid, kita klik menu desain, lalu klik grid system. Kita checklist pada kotak elements at grid lines intersection dan default beams on grid lines. Lalu kita setting untuk columns-nya, ukurannya 15 x 15. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita setting juga pada beams-nya menjadi ukuran 20 x 15. Kita klik OK. Lalu kita checklist pada keep columns and or beams within grid perimeter. Setelah itu kita klik tab grid elements dan ubah ukuran extension-nya menjadi 250. Di mana extension ini adalah jarak dinding terluar atau objek terluar dengan keterangan dimensinya. Lalu setelah itu kita klik tab naming rules dan kita ubah untuk horizontal grids menjadi formatnya 123, sedangkan pada vertikal jadi ABC. Di mana horizontal dari bawah ke atas dan pada vertikal dari kiri ke kanan. Lalu kita klik pada tab position dan kita sesuaikan dengan jarak antar garis gridnya. Nah, pada kali ini kita akan membuat grid seperti ini dengan vertikalnya berarti menjadi 10 garis dan pada horizontalnya menjadi 7 garis. Kita sesuaikan. Lalu setelah itu kita klik OK dan tempatkan
Selanjutnya, kita pisahkan garis grid dengan select terlebih dahulu untuk seluruh garis gridnya. Lalu kita klik suspend group. Nah, dia akan terpisah satu-satu seperti ini. Lalu kita ubah keterangan beberapa garis grid menjadi ke kanan atau atas seperti ini. Ini kita checklist pada kotak floor plan grid markers. Selanjutnya, kita bisa klik. Nah, akan seperti ini ya di tampilan 3D-nya. Setelah itu kita akan membuat dinding dan juga akan merapikan balok dan kolom. Kita klik wall tool, lalu pada jendela info box, kita pilih jenis dindingnya, dinding bata. Lalu nanti untuk dinding kamar mandinya kita bisa gunakan dinding kamar mandi ya di sini ya. Lalu kita pilih layer yang aktifnya adalah dinding dan pilih metode geometri gambar yang akan kita gunakan. Pada kali ini kita akan menggunakan chained ya. Klik lama dan akan banyak pilihan seperti ini, lalu kita pilih yang chained. Setelah itu kita pilih acuan garis as dindingnya pada reference line menjadi outside face untuk dinding luarnya. Lalu setelah itu kita pilih bentuk strukturnya tadi menjadi composite dengan dinding bata setengah batu. Namun karena kita sudah memilih di sini, jadi sudah otomatis dinding bata setengah batu ya. Lalu kita mulai buat dinding sesuai dengan gambar denah. Kita buat terlebih dahulu dinding terluar. Klik 2 kali pada akhir. Akan seperti ini. Di tampilan 3D-nya akan seperti ini. Ya. Orbit. Setelah itu kita buat dinding dalamnya. Nah, untuk dinding dalam kita gunakan reference line yang center. Nah, untuk sisanya kita gunakan dinding kamar mandi. Core-nya tetap tengah.
Nah, sampai seperti ini. Dan di tampilan 3D-nya seperti ini. Setelah itu, jangan lupa untuk mengubah line weight-nya. Kita matikan dengan klik kanan pada mouse, lalu kita klik true line weight-nya sampai dia tidak berwarna biru seperti ini. Nah, agar lebih terlihat dan tidak terlalu tebal untuk arsirannya. Lalu selanjutnya kita hapus balok di bagian yang tidak memerlukan pembalokan, seperti di bagian taman atau di tengah ruangan, dengan menahan tombol CTRL dan klik bagian balok yang akan dihapus. Nah, sampai ada penting seperti ini, lalu kita klik bagian pembalokan yang tidak diperlukan. Nah, sampai bersih seperti ini, dan pada 3D-nya akan seperti ini. Selain balok, kita juga rapikan kolom yang tidak diperlukan dengan kita select ya kolomnya, lalu kita klik delete pada keyboard. Nah, jangan sampai biru seperti ini ya. Jadi yang terselect harus benar-benar kolom, bukan garis-garis. Nah, sampai hijau seperti ini, bukan garis biru. Nah, sampai seperti ini, pada 3D seperti ini. Setelah itu kita ubah surface dindingnya dengan select seluruh dinding, kita klik terlebih dahulu wall tools-nya, setelah itu kita klik CTRL-A. Nah, otomatis dinding akan terselect. Setelah itu, kita klik CTRL-T atau setting dialog ini, lalu wall selection setting ini kita aktifkan pada tab model, lalu kita aktifkan pada override surface-nya. Nah, sampai di seperti ini. Lalu kita link agar semuanya warnanya sama.
dan kita pilih untuk warnanya sesuai yang diinginkan. Lalu kita klik OK. Nah, akan berubah ya. Kita klik Accept. Dan seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada dinding dengan klik pada tab Geometry and Position. Kita ubah menjadi wall top-nya dan home story-nya menjadi 15. Sudah benar ya, kita klik OK. Setelah itu, pada balok, kita select juga dengan cara yang sama, klik Beam Tools, lalu kita klik CTRL-A. Setelah itu kita klik Dialog Setting atau CTRL-T. Dan kita lihat pada Geometry and Position-nya apakah to project 0-nya sudah menjadi min 3. Dan belum ya, kita ubah jadi min 3 ya. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita juga lakukan pengecekan lagi dengan kolomnya. Setelah tadi dinding, balok, sekarang kolom. Kita select semuanya. Lalu kita klik setting dialog. Dan kita lihat juga apakah dia sudah min 3. Belum ya. Klik OK. Nah, dia akan seperti ini. Setelah itu, kita dapat copy untuk balok yang di bawahnya ini ke atas dengan klik stories pada navigator bar lagi, klik kanan, lalu edit element by stories. Setelah itu kita pilih yang akan di-copy, misalnya tadi adalah balok. Lalu kita pilih actionnya adalah copy dari story lantai dasar, kita ubah ke lantai atap karena yang di atas ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis akan tercopy dengan mudah. Oke, sampai di situ untuk pertemuan kali ini tentang gambar. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan seperti tadi kenapa min 3 atau 20 dan lain-lain ada di modul. Silakan dibaca untuk modulnya. Terima kasih.